Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Nggak jelas sekali ya kan openingnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bahagiamu, kepergianku. Ya, jadi buat kalian mungkin yang pernah mendengarkan video sebelumnya, ini berkesinambungan ya dengan akhir video sebelumnya yang pernah kita bahas di akhir video. Jadi memang di situ pernah aku bilang bahwasannya ya biar sakit kita itu menjadi bahagia dia gitu. Ya mungkin ya bahagiamu itulah judul kita hari ini. Bahagiamu, kepergianku. Ya dengan kepergian kita ya mungkin kita anggap itu sakit buat kita, gitu ya kan. Tapi ya biarlah kalau memang itu menjadi bahagia untuk dia, gitu ya kan kawannya. Jadi di sini ya memang terkadang apapun itu sulit untuk melakukan hal itu dengan mudah gitu. Itu aku yakin, ya aku paham sih itu semua nggak mudah gitu. Kayak rasanya ingin 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 kali gitu, ingin kayak seakan-akan kita bertanya perihal kabar dia gitu. Kayak udah eh, lama kali lah gitu, kayak kita nggak disapa sama dia, tapi kita takut gitu, takut untuk mengganggu kebahagiaan dia gitu. Ketika kita ingin menyapa dia walaupun dia udah lama nggak nyapa kita, ya udahlah nggak apa-apa, tapi kita yang mau nyapa. Tapi ya itu tadi, takut untuk mengganggu kebahagiaan dia gitu. Lagi pula ya memang mungkin ya dia di sana pasti sedang baik-baik aja gitu, bahkan mungkin sangat baik-baik saja gitu. Mungkin setelah nggak sama kita, hari-hari dia pasti lebih menyenangkan. Nggak ada lagi kita yang menyibukkan dia, nggak ada lagi dering-dering telepon yang memuakkan mungkin ya. Dan mungkin nggak ada lagi tuh pesan-pesan berisi eh tanya apa ya, kita nanya tentang kabar dia gitu, yang mungkin dia anggap membosankan atau mengganggu dia. Ya dering-dering telepon yang dia diabaikan sama dia dengan sengaja, atau pesan-pesan yang dibalas dengan sangat terpaksa. Ya harusnya kalian udah bisa mikir sih, harusnya kalian udah bisa telaah sendiri apa maksud dari kejadian itu, apa maksud dari yang kalian alamin itu. Jadi di sini aku bukan kompor buat kawan-kawan semua, ibaratnya ada yang mendengar ini tapi sedang menjalani hubungan kan gitu, tapi merasakan hal ini gitu. Ya ketika memang ada pasangan kalian yang seperti itu, ya itu kan memang tanda tanya sih kalau menurut aku. Kalau memang dering-dering telepon dari kalian itu diabaikan dengan sengaja ya. Kalau tadi nggak sengaja, kayak ada kesibukan dia, ya memang ada kesibukan. Tapi kalian telepon, ya itu kalian yang salah. Tapi kalau memang kalian tahu dia nggak sibuk, atau kalian juga nggak tahu sama sekali kabarnya, ya itu no problem, sah-sah aja, lakukan, silahkan. Karena kalian telepon dia juga pengen nanya kabar kan gitu. Biar apa? Biar tahu. Nah, kalau memang udah tahu ya udah, jangan diganggu dulu gitu kok saran aku ya. Tapi kalau memang telepon kalian pun diabaikan dengan sengaja, kemudian pesan-pesan kalian juga dibalas dengan sangat terpaksa, ya bagaimana mungkin gini ya, bagaimana kami tahu kalau pesan kami dibalas dengan sengaja, mungkin gitu ya pertanyaannya. Ya pasti ada lah pesan-pesan yang menurut kalian tuh, ini kok kayak gini ya, ini kok ketus sekali dianya ya, kok singkat kali ya, kok nggak kayak biasanya, kan gitu. Nah di situ yang aku maksud, kalian bisa untuk apa ya, lebih berpikir, kenapa ini anak, kenapa kok aneh gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya mungkin ya, lagi-lagi nih mungkin ya kita bisa meminta maaf aja gitu. Karena kita pernah terlalu menginginkan dia dulu, pernah terlalu cemas gitu, pernah terlalu takut dia kenapa-kenapa gitu. Ya tapi di mata dia, ya rasa peduli kita justru itu sangat mengganggu dia gitu. Jangankan dia lah, gini kita balikkan ke posisi kita, pasti kalian pernah ngalamin hal yang seperti itu. Atau memang nggak semuanya, tapi salah satu dari kalian lah
Pernah gak sih kalian ngalamin ada orang yang sayang sama kalian, tapi kalian anggap itu adalah keresahan buat kalian, padahal orang tersebut sangat peduli sama kalian. Dia gak mau kalian tuh kenapa-kenapa, tapi saking dia pedulinya, saking dia takut kita kenapa-kenapa, ya dia melakukan hal tersebut, kayak nelpon aja. Apa-apa nelpon, sikit-sikit nelpon. Ya memang kadang kita juga risih kan gitu. Kalian risih nggak? Risih kan? Dan kalian juga pasti kalau memang udah bosan atau merasa udah hubungan kalian terlalu penat dengan dia yang seperti itu, pasti kalian walaupun tahu dia adalah orang yang paling sayang sama kita, walaupun kalian tahu dia adalah orang yang paling nggak mau kita kenapa-kenapa, paling peduli sama kita, pasti ya justru kita menganggapnya apa ya, itu tetap aja mengganggu kita gitu. Paham ya? Paham di sini maksudnya? Pasti kita semua pernah ngerasain itu gitu loh. Kalian juga pasti pernah ngajari ke orang. Kalian juga pasti pernah melibatkan seseorang atau kayak membikin kepada orang akan hal ini. Mungkin gak semua, tapi salah satu dari kalian pasti pernah melakukannya. Nah, dibalikkanlah ke kalian. Justru ketika orang-orang yang pernah mengalami ini, ya buat kalian ya, ketika kalian pernah merasa diganggu sama hubungan sebelumnya yang saking dia mungkin terlalu gimana ya, terlalu cemas sama kita, terlalu takut sama kita, terlalu peduli sama kita, hingga dia terus-terusan nelpon mungkin, atau terus-terusan kayak di mana, lagi ngapain, sama siapa gitu. Nah, kalau memang kalian risih akan hal itu, kalau menurut kalian itu mengganggu kalian, harusnya ke depannya kalau memang kalian punya pacar kan gitu, kalau kalian pacaran lagi, ya kalian kan udah tahu tuh itu risih buat kalian. Kalian udah tahu tuh itu mengganggu buat kalian. Ya udah, harusnya kalian jangan ngelakuin dengan orang yang saat ini berhubungan sama kalian gitu. Kalau memang kalian pernah ngerasain sebelumnya gitu. Ya, jangankan dia lah, dibalikkan ke kalian aja yang pernah ngerasain, gimana? Kan gak enak, betul-betul mengganggu. Ya udah, gitu. Intinya jangan dibuat sih. Tapi kalau memang buat orang yang belum pernah ngerasain, terus kalian ngelakukan itu, ya inilah gambarannya yang aku bilang tadi. Ya itu mungkin dianggap dia sangat-sangat mengganggu ya. Jadi maaf gitu, maaf ketika memang kita nggak pernah menyadari akan hal itu gitu. Jadi maaf yang aku maksud itu ya maaf atas semuanya gitu ya. Semua kekonyolan yang pernah kita lakuin, kayak seakan-akan saking kita nggak mau kenapa-kenapanya dia, saking kita cemasnya sama dia, saking kita pedulinya sama dia, iya kita melakukan hal konyol yang membuat dia tuh sangat mengganggu gitu. Ya maaf gitu ya kan. Nah sekarang kita sadar gitu, kalau kita udah benar-benar melepas dia udah benar-benar bebas dari kita udah tahu bahagia dia adalah memang ya kita yang pergi gitu. Itu bahagia dia, bahagia kali. Karena kenapa bisa dia bahagia? Mungkin ya beban yang selama ini dia tanggung itu udah lepas, udah nggak ada gitu. Jadi kayak keresahan-keresahan yang menurut dia itu mengganggu hari-harinya dia, itu udah gak ada lagi yang ganggu. Ya maka dari itu memang mungkin bahagia dia adalah memang ketika kepergian kita. Nah sekarang juga kita terbanglah setinggi-tingginya. Sekali lagi aku bilang ya, kita terbanglah setinggi-tingginya. Gapai apa yang ingin kita gapai. Hinggaplah pada hati ternyaman kita. Ya oke, kalau memang kalian berargumen kalau hinggap di hati ternyaman kita, buat apa kita tinggi lagi, buat apa kita terbang lagi setinggi-tingginya? Toh yang di sebelumnya juga kita merasa hati ternyaman kita di situ gitu. Enggak kayak gitu kan kawan. Kalau memang di sebelumnya adalah hati ternyaman kalian, ketika kalian melakukan hal yang sangat over seperti itu, hal yang berlebihan seperti itu, kalau memang itu tempat ternyaman kalian, pasti orang tersebut nggak akan menganggap itu adalah gangguan buat dia.
pasti orang tersebut menerima kalian, merespon kalian, mau gimana pun kalian overnya, mau gimana pun kalian pacunya, terus-terusan nanya kabar atau terus-terusan nelpon dia gitu, terus-terusan khawatir sama dia, takut dia kenapa-kenapa, rasa peduli kalian sangat besar ya. Kalau memang di sebelumnya itu justru dia menganggap itu mengganggu dia, tapi kalau memang di sini di hati ternyaman kalian, dia pasti menganggap itu adalah kalian sangat-sangat sayang sama dia. Jadi dia sangat-sangat menerimanya. Gitu. Beda kan? Ya, doaku di sini ya buat kita masing-masing lah gitu ya. Masih selalu apa ya? Menjunjung lah ibaratnya, menjunjung tinggi walau rasa kita tuh udah nggak ada lagi. Ya tetap aku bilang nggak pernah aku bosan bilang gini sama kalian. Apapun itu, mau gimana pun berakhir hubungan kita sama dia, kalian sama orang-orang sebelumnya, tetap doakan aja yang baik. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan ke depannya. Kalau memang kita dipertemukan lagi sama dia, kalau memang pada intinya dia jodoh kita, cuman ya memang untuk saat ini belum aja gitu, belum jalannya. Kan kita nggak tahu, benar kan? Jadi udah doakan aja. Di doa kita mungkin ya, di doa kita nama dia masih menjadi yang paling kita aminkan. Walau bersama dia tuh bukan lagi menjadi hal yang paling kita inginkan gitu. Ya mungkin kita sayang sama dia, tapi kita paham lah, Tuhan lebih tahu bersama siapa diri kita ini lebih pantas untuk bahagia. Oke? Mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang selalu mendengarkan video ini. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi aku bilang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Karena sampai detik ini saya melihat masih sangat minim viewsnya. Oke lah ya, gak apa-apa. Yang penting aku bakal terus sharing sama kalian buat yang mana tahu nanti ada orang ataupun kalian yang memang baru datang ke channel ini atau memang baru mendengarkan video ini, ya udah, gak apa-apa. Oke ya. Sekali lagi terima kasih banyak lah, and see you di next video.